Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Surat Al-Baqarah ayat 143, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah. Walaupun hal itu sungguh berat, pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah di Masjidil Haram, kecuali alalladzina hadallah, bagi orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum, dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan keimananmu. Innallaha binnasi lara'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Walaupun itu benar-benar sulit berat, yakni pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina menuju kepada arah Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Persoalan ini sulit bagi mereka orang-orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Adapun orang-orang yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah, maka mereka yakin dan membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beriman tersebut yakin bahwa segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah benar, hak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan sesuatu yang dikehendakinya dan menetapkan perkara yang dimaksudnya. Maka hak Allah adalah membebani hambanya dengan perkara yang dikehendakinya. Hak Allah adalah hamba beribadah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus perkara yang dikehendakinya. Kepunyaan Allah lah hikmah yang sempurna dan hujah yang baik dalam seluruh persoalan. Akan tetapi orang-orang kafir yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka tatkala ada suatu peristiwa besar, ada suatu perkara yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW, mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik kafir itu justru ragu. Adapun orang-orang yang beriman justru semakin yakin dan membenarkan dalam hati. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, kecuali kerugian. As-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin maupun ansor adalah orang-orang yang mereka sholat mengarah kepada dua kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah. Hal ini menunjukkan bahwasannya mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW, sangat taat kepada perintah Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka taat dengan ketundukan pada semua perintah Allah Ta'ala. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan orang-orang yang beriman. Salat mereka yang
sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, Allah terima. Dan kemudian salat yang setelahnya yang menghadap kepada Ka'bah juga Allah akan menerimanya. Pahala tidak akan lenyap pada sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan keimanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat berkiblat ke arah Baitul Maqdis dan kemudian berkiblat ke arah Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah sebagai pembenaran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat pada dua kiblat. Dan Allah akan memberikan pahala menghadap kepada kedua kiblat tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala amat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman, melebihi ibunya, melebihi seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, yang tentu ibu tersebut tidak akan tega melemparkan bayi tersebut ke dalam api, padahal dia berkuasa melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada orang-orang yang beriman daripada ibu tersebut yang sedang menyusui kepada bayinya. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.